kasih-Mu memberi untuk negeri, bangun Indonesia berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahidatan tunji qailaha minan naril jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan serangkaian ibadah bulan Ramadan yang barangkali selama 2 tahun kita tidak bisa bersama-sama menikmati kegiatan aktivitas Ramadan karena pandemi. Dan alhamdulillah hari ini pula kita bisa mengikuti acara Ramadan Tangguh, Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh, yang menjadi bagian dari syiar Islam untuk semua umat Islam dan siapapun yang ingin menyaksikan. Alhamdulillah pula selama bulan Ramadan ini kita sudah sampai di hari yang ke-17, hari yang memiliki nilai sejarah bagi umat Islam, karena pada tanggal 17 Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, qad ja'akum syahru Ramadan syahrum mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan yang penuh berkah karena salah satu di antaranya di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kata barokah, berkah, ini sering kita dengar kalau ada orang selamatan kemudian membawakan sesuatu untuk yang ikut dalam acara itu, ini namanya berkat. Tapi dalam bahasa Arab ada 2 kata yang mirip, tulisannya susunan hurufnya sama, hanya beda harokat. Yang satu barokah, yang satu birkah. Birkah itu artinya kolam yang isinya air, yang kalau diambil airnya dia tidak pernah habis. Barokah itu juga begitu. Barokah itu meskipun sudah dimanfaatkan apa yang ada di dalamnya, dia tetap tidak bisa habis nikmatnya. Ramadan itu disebut sebagai bulan yang penuh berkah, salah satunya karena di dalamnya ada Al-Quran yang diturunkan Allah, meskipun diturunkan 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, diturunkan pada saat itu, tapi nikmatnya terus bisa dirasakan oleh umat manusia sampai saat ini dan sampai hari akhir kelak. Itulah salah satu kenapa Ramadan disebut sebagai bulan yang penuh dengan berkah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kita ingin mengetahui sejarah singkat tentang nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran, sebuah momen yang baru pertama kali dialami Nabi di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Pada saat itu, suasana masyarakat di sekitar Nabi sudah mulai kacau. Bukan kacau situasi politiknya, tapi orang sudah tidak memiliki arah bagaimana cara bertuhan. Banyak masyarakat yang membuat patung-patung yang dianggap sebagai dewa-dewa. Dewa-dewa ini tergantung dari tingkat sosial yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kalau orangnya kaya, dia membuat dewa Lata, Uzza, itu dengan emas. Setelah dibuat seperti patung, lalu disembah. Nabi yang melihat itu merasa cemas. Kalau ini berkembang terus bagaimana masyarakat di sekitar ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagi mereka yang tidak begitu kaya, yang tidak bisa membuat dewa dari emas, maka dibuatlah dewa Tuhannya itu dari tembaga.
Kalau yang miskin, tembaga saja tidak punya uang, maka dia membuat dewa dari kayu. Bagi yang sangat miskin, dewa itu dibuat dari terigu, tepung. Nah, ketika dewa sudah jadi, disembah, tiba-tiba dia lapar. Karena tidak ada makanan, satu-satunya makanan yang ada itu ya patung dewanya itu. Tuhan yang dibuat sendiri dari tepung itulah yang kemudian sambil ngomong kepada Tuhannya, wahai Lata, wahai Uzza, karena saya lapar, tidak ada stok makanan ini, maka aku mohon izin untuk memakan dirimu yang sudah aku buat ini. Akhirnya dipotong tangannya dimakan, dipotong kakinya dimakan. Ini kan gila. Orang yang membuat Tuhannya sendiri kemudian dimakan, di mana akalnya? Begitulah yang mengkhawatirkan Nabi, bahkan jangan-jangan ini juga hinggap dalam kepada keluarga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu keresahan Nabi ini membuat Nabi ingin uzlah, berdiam diri. Maka Nabi naik ke Gua Hira, lalu di dalamnya datanglah malaikat Jibril yang mewujudkan diri dalam bentuk pemuda yang ganteng, bersih. Tiba-tiba dipeluklah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelukannya itulah Jibril mengatakan kepada Nabiullah Muhammad, ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Nabi menjawab, ma'ana biqari. Saya ini tidak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Lalu Jibril memeluknya kembali untuk yang kedua kalinya, lebih erat kali ini pelukannya. Mengatakan, iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad tetap mengatakan, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Nabi Muhammad memang ummi dan tidak bisa baca. Pelukan ketiga yang lebih erat inilah Jibril kemudian menyempurnakan perintahnya dengan mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dibaca sampai ayat yang kelima surat Al-Alaq itu, Nabi mulai meresapi, menghayati, dan keadaan Nabi, badan Nabi menggigil hebat. Dan inilah wahyu yang diturunkan Allah pertama kali kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini sejarah yang luar biasa bagi kehidupan manusia di dunia ini, karena inilah kitab yang menjadi acuan yang memberi rahmat bagi alam semesta ini, yang diturunkan pertama kali kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, Nabiullah Muhammad kemudian pulang menemui istrinya Khadijah. Istri tercinta ini diberi cerita tentang peristiwa wahyu yang turun di Gua Hira itu. Khadijah mengatakan, saya percaya kamulah utusan Allah, dan saya percaya bahwa apa yang diturunkan kepadamu itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pertama yang meyakini, mempercayai Nabi bahwa dialah seorang Rasul utusan Allah yang menerima wahyu adalah Khadijah. Cerita kemudian dilanjutkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun mengatakan, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat dan saya percaya apa yang kamu katakan wahai Muhammad. Setiap apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad, Abu Bakar percaya, sehingga dia diberi gelar As-Siddiq, orang yang selalu percaya apa yang dikatakan Nabi. Di kalangan muda muncul Ali bin Abi Thalib. Ketika diberi cerita tentang wahyu yang turun itu, Ali pun mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi beda dengan orang-orang yang tidak begitu percaya dengan ajaran Muhammad, tidak yakin bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Wa ma sahibukum bimajnun, ya, sampai mengatakan Muhammad ini gila. Itulah hikmahnya kenapa Nabi ketika menerima Al-Quran ini dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca apa-apa. Hikmahnya, jika ada orang yang menuduh ini buatan Muhammad, bagaimana mungkin Muhammad yang tidak bisa membaca Al-Quran ini bisa membuat syair-syair yang begitu indah. Di zaman Nabi Muhammad SAW,
Nabi diberi mukjizat Al-Quran ini dalam bentuk syair-syair yang begitu indah, karena kehidupan pada saat itu banyak penyair-penyair hebat yang begitu mendengarkan bacaan Al-Quran yang unik. Ya, sajaknya saja, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua. Belum lagi surat-surat yang diawali dengan al-huruful muqatta'ah. Ini mengejutkan bagi para penyair. Tidak mungkin Muhammad yang ummi ini bisa membuat sajak yang seperti itu, dan mereka yakin itu. Ini yang kemudian hikmah kenapa Nabi tidak menerima wahyu itu dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca, tapi bukan berarti tidak pintar. Orang yang tidak bisa membaca itu bukan bodoh. Kalau Nabi bodoh, Nabi akan gagal mengurus perusahaan Khadijah. Nabi itu diangkat menjadi Rasul di usia 40, tapi beliau menikahi Khadijah di usia 25 tahun. Dan yang mengurus perusahaan Khadijah ini adalah Nabi, dan dia pedagang yang sukses, yang hebat karena kecerdasannya. Ummi, ketidakmampuan membaca itu bukan berarti beliau ini bodoh, cerdas. Apa yang sampai kepada diri Nabi Muhammad SAW terekam dengan baik dalam otaknya, kemudian masuk ke dalam hatinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kita ingin tahu istilah nuzul Quran. Nuzul itu kalau di dalam bahasa Arab artinya turun. Dalam Al-Quran, kata turun itu Allah menggunakan dua diksi. Yang pertama nazala, atau turunannya derivatnya menjadi nuzul, anzalna, unzila. Kata yang kedua adalah habato. Habato ini juga dimaknai turun di dalam Al-Quran. Tapi kalau habato, turun yang dimaksud adalah turun secara fisik. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam dilarang untuk menyentuh sebuah pohon, lalu dia melanggar, Allah kemudian mengatakan qulna bitu minha jami'a. Allah menggunakan diksi habato. Adam, kamu turun ke bumi. Turun di situ yang dimaksud adalah turun secara fisik. Nabi Adam alaihissalam turun secara fisik di muka bumi, maka Allah menggunakan diksi habato. Tapi kalau nazala, nuzul, kata turun yang digunakan Allah untuk memberi istilah dalam menurunkan Al-Quran itu sifatnya umum, bukan hanya fisik, non fisik pun kalau ini bermakna turun, maka Allah menggunakan kata nazala. Syahrul Ramadan alladzi unzila, di bulan Ramadan itu diturunkanlah Al-Quran. Allah menggunakan kata unzila karena bentuknya bukan fisik, yang diturunkan Allah dalam bentuk kalam melalui malaikat Jibril, yang kemudian dibacakan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu ada hal yang menarik dalam peristiwa nuzulul Quran ini. Al-Quran itu sendiri, ada beberapa ulama yang menyebut Al-Quran itu memang kata khas yang diberikan untuk kitab wahyu yang diturunkan Allah, bukan untuk yang lain. Tapi ada juga yang menyebut Al-Quran itu berasal dari kata qiraah. Al-Qur'u. Al-Qur'u itu bunyi yang didengar. Kalau ada bunyi ting, nah itu Al-Qur'u. Tapi kalau kemudian ada bunyi yang sengaja diperdengarkan, itu disebut dengan qiraah. Kalau kemudian terus-menerus diperdengarkan, dibaca, didengar terus, maka sirah mubalaghahnya menggunakan kata Quran, sesuatu yang diperdengarkan terus-menerus. Apa yang diperdengarkan ini khusus wahyu Allah yang diturunkan melewati malaikat Jibril ini. Maka kekhususan itu kemudian ditandai dengan alif lam ma'rifat Al-Quran. Inilah
sesuatu yang diperdengarkan terus-menerus sampai akhir zaman, yang turun sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini kemudian menjadi nama khas yang kemudian menjadi sebuah nama kitab suci yang terus diperdengarkan. Kalau ditulis kemudian menjadi sebuah lembar-lembaran, itu namanya mushaf. Nah, jika kemudian ini kumpulan kitab yang secara utuh, maka ini disebut dengan Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sebuah tulisan lengkap wahyu Allah yang disusun mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ini namanya Alkitab. Tapi kalau hanya ditulis saja, tidak diperdengarkan, yang dibaca berulang-ulang, diperdengarkan terus-menerus, baru dia disebut dengan Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, uniknya Al-Quran ini diturunkan semuanya serba istimewa. Waktunya istimewa. Waktunya Allah memberikan kekhususan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada saat itulah, pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Waktunya saja istimewa. Waktunya diturunkan pada bulan yang diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, Al-Quran ini diturunkan tidak kepada nabi-nabi yang tidak seistimewa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi yang istimewa. Sebelum dia dilahirkan saja, itu seluruh nabi-nabi sebelumnya yang sudah ada dimintai komitmen oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 81, Allah mengatakan janji komitmen yang harus diambil oleh para nabi sebelum Nabiullah Muhammad ini diturunkan oleh Allah di muka bumi. Wa idz akhadzallahu mitsaqan nabi. Allah mengambil perjanjian, sumpah dengan nabi-nabi yang Allah akan menurunkan seorang rasul nanti, yang kalian semua harus membenarkan apa yang dikatakan oleh rasul yang akan diturunkan. Yang dimaksud adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Ibrahim, meskipun Nabi Ibrahim itu bapak tauhid. Nabi Muhammad ini benar-benar nabi yang istimewa, rasul yang istimewa, karena seluruh nabi dimintai komitmennya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau komitmen ini sudah dibuat sampai Allah mengatakan wa ana ma'akum minasyahidin. Aku pegang janji kalian agar kalian mengikuti rasul terakhir nanti yang akan aku turunkan kepada umat manusia. Yang membawa Al-Quran saja itu manusia istimewa. Keistimewaannya bisa dilihat, Allah harus membuat komitmen dulu dengan para nabi yang lebih awal. Nabiullah Ibrahim itu kurang apa hebatnya? Nabiullah Musa kurang apa hebatnya? Tapi mereka tidak diberi amanah untuk menurunkan kitab Al-Quran ini. Justru nabi yang terakhir yang menyempurnakan semua ajaran nabi-nabi sebelumnya, yang kemudian seluruh nabi-nabi sebelumnya ini dimintai komitmennya oleh Allah untuk latu minun nabi. Kamu harus beriman, mengimani terhadap apa yang akan aku turunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya Nabiullah Muhammad yang sebelum lahirnya saja para nabi sudah dimintai komitmennya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikasi kelahiran Nabi, munculnya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, kemudian beliau berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Ini Muhammad yang dimaksud. Nabi-nabi telah memberi isyarat,
nanti akan datang seorang nabi terakhir yang membawa kitab Al-Quran ini yang diturunkan pada bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, keistimewaan yang ketiga adalah Al-Quran ini dibawa oleh malaikat khusus, yaitu Sayyidul Malaika, ya, pemimpin para malaikat. Nabi Musa, nabi-nabi ini memiliki kawan langit, para malaikat. Kalau Nabi Musa bersahabat dengan malaikat Israel, sedangkan Nabi Muhammad, ya, yang diperintahkan untuk menurunkan Al-Quran ini adalah Sayyidul Malaika, yaitu malaikat Jibril. Begitu mulianya yang dibawa ini adalah Al-Quran, sampai-sampai kemudian malaikat Jibril ini diberi gelar Ruhul Amin. Semua malaikat disebut oleh Allah dengan istilah malaikat, tapi hanya Jibril yang diberi gelar ruh. Tanazzalul malaikatu war ruh. Ruh di situ yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Ini keistimewaan ketiga. Gara-gara Jibril diberi tugas untuk membawa Al-Quran yang mulia ini, maka derajatnya terangkat menjadi Sayyidul Malaika, menjadi pemimpin para malaikat. Yang keempat adalah mukjizat. Tentu kita sudah paham, Al-Quran ini mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mukjizat itu Allah turunkan sesuai dengan tren yang ada pada saat itu. Nabi Isa hidup di zaman hebatnya para tabib yang muncul pada saat itu. Maka Nabi Isa diberi mukjizat, bisa menyembuhkan kusta, yang tidak ada seorang tabib pun bisa menyembuhkannya. Lalu Nabi Isa alaihissalam diberi kehebatan atau mukjizat bisa menyembuhkan kusta. Di zaman Nabi Musa alaihissalam hidup para penyihir yang hebat-hebat, maka Nabi Musa dilatih untuk menghadapi mereka yang seolah-olah mukjizatnya ini seperti sihir, melemparkan tongkat lalu jadi ular. Para penyihir sudah bisa lebih awal, tapi tongkat Musa lebih hebat, dan ini dilakukan hanya untuk Nabi Musa. Andaikan tongkat Nabi Musa ini dipegang oleh Harun, atau saya pegang, maka dia tidak akan jadi mukjizat. Tapi beda dengan Nabiullah Muhammad SAW. Ketika pada zaman Nabi Muhammad banyak para penyair, maka Allah menurunkan Al-Quran yang syairnya indah-indah. Dan hebatnya lagi, mukjizat ini bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi pemegangnya, yaitu Muhammad SAW, tapi siapapun yang membacanya itu mendapatkan pahala. Tongkat Musa kalau saya yang pegang, saya tidak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau Al-Quran dipegang, dibaca, dilantunkan, diamalkan, maka dia sudah menjadi pahala. Perbedaan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat lain, kalau mukjizat nabi-nabi atau rasul yang lain diberikan Allah hanya untuk dirinya, tapi kalau ini memberi keberkahan bagi yang lain. Karena itu Al-Quran itu diturunkan sebagai hudal linnas, bukan hudal lil mu'minin, bukan hanya hudal lil muslimin, bukan hanya menjadi petunjuk bagi orang yang Islam, yang beriman, tapi dia menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Siapapun bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai sesuatu yang hidup, ya, untuk memperbaiki kehidupannya. Dibaca saja itu sudah mendapatkan banyak pahala. Nabi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu 3 huruf, maka dia mendapatkan 30 kebaikan. Kalau diturunkan di bulan Ramadan, pas ketika malam Lailatul Qadar, kita baca Alif Lam Mim saja. Ini hebatnya Al-Quran. Al-Quran atau ini hebatnya nuzul Quran. Alif Lam Mim itu 30 kebaikan. Pada saat turun kita melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka 30 kebaikan itu seolah-olah dilakukan selama 1000 bulan, 83 tahun. Kalau pas mendapatkan malam Lailatul Qadar kita membaca Alif Lam Mim,
berarti seolah-olah kita membaca alif lam mim alif lam mim alif lam selama 83 tahun. Ini hikmah yang luar biasa yang marilah kita upayakan untuk bisa mendapatkannya, manfaatkan bulan Ramadan apalagi 10 hari terakhir nanti untuk terus bertadarus dan kita menjadikan Al-Quran ini sebagai inspirasi kehidupan. Pemirsa yang dirahmati Allah, terakhir, The Global Burden of Disease pernah melakukan studi tentang anxiety, penyakit kecemasan yang menyebabkan disabilitas umat manusia di muka bumi ini. Kontribusi anxiety kecemasan ini membuat 26,8 juta orang mengalami disabilitas. Dan satu upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh The Global Burden of Disease tadi ini, ternyata membaca Al-Quran itu bisa mengurangi rasa kecemasan dan bisa menjadi healing anxiety. Jadikan Al-Quran ini sebagai hidayah, hudan ya bagi kita semua, dan insya Allah bukan hanya itu yang kita dapatkan, tapi Al-Quran bisa menjadi syifa bagi siapa saja yang membacanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Nazismu kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama Nazismu